Hello guys, kenalkan nama saya Febrianto Patulak dengan NIM 2025111062. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang antibiotik, preservasi, desinfektan, dan antiseptik yang berkaitan dengan mikrobiologi. Baik, kita melangkah saya selanjut ke materi yang pertama, yaitu antibiotik. Antibiotik atau antimikroba merupakan jenis yang digunakan secara khusus terhadap bakteri dan sering digunakan pada terapi medis terhadap infeksi bakteri. Kata antibiotik sering diartikan sebagai substansi yang digunakan untuk melawan mikroba atau sama dengan antibiotik. Adapun faktor yang diperhatikan ketika memilih antibiotik empirik. Yang pertama yaitu faktor spesifik pasien. Pada faktor ini terdiri dari dua, yaitu sumber dugaan infeksi. Pada sumber dugaan infeksi, kita harus mengetahui pasien tersebut melalui infeksinya dengan mengecek pada darah, sputum, urin, dan intraabdominal. Kemudian yang kedua, catatan pemberian antibiotik sebelumnya. Kita harus mengetahui catatan pemberian pada pasien supaya agar mereka dapat mengonsumsi antibiotik yang dikasih itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada faktor mikrobiologi. Faktor mikrobiologi ini terdiri dari satu, yaitu identifikasi terhadap pola patogen yang paling menguntungkan. Jadi kita harus mengetahui bakteri mana yang dapat menyebabkan penyakit yang paling sering keluar. Yang ketiga ada faktor farmakologi, yaitu ada distribusi ke daerah infeksi, di mana kita harus mengetahui pada saat kita memberi antibiotik dia akan didistribusikan pada saluran mana. Oke, lanjut. Kemudian ada pun resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, mikroorganisme menghasilkan enzim yang menghancurkan obat aktif. Kedua, mikroorganisme mengubah permeabilitas terhadap obat. Dan ketiga, mikroorganisme menyebabkan perubahan target struktural untuk obat. Keempat, mikroorganisme menyebabkan perubahan jalur metabolik yang melintasi reaksi yang dihambat oleh obat. Kelima, mikroorganisme menyebabkan perubahan enzim yang masih dapat melakukan fungsi metabolik tetapi kurang dipengaruhi oleh obat. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian pertama, mikroorganisme menghasilkan enzim yang menghancurkan obat. Seperti kita ambil contoh pada bakteri E. coli, dia menghasilkan enzim beta-laktamase, di mana pada beta-laktamase ini mempunyai obat yaitu penisilin. Apabila obat tersebut tidak bisa melawan bakteri E. coli, maka akan terjadi resistensi antibiotik pada obat penisilin. Lanjut, adapun penggolongan antibiotik ini terbagi menjadi 4, yaitu ada golongan penisilin, golongan fluoroquinolones, golongan makrolida, dan golongan tetrasiklin. Nah, pada golongan antibiotik ini ada yang membunuh bakteri, namun juga ada juga yang hanya menghambat bakteri. Contohnya pada golongan penisilin, contohnya obatnya itu penisilin dan amoxicillin. Kemudian golongan fluoroquinolones yaitu obatnya ciprofloxacin dan levofloxacin. Sedangkan yang menghambat bakteri yaitu golongan makrolida, contohnya erythromycin dan azitromycin. Kemudian ada golongan tetrasiklin, obatnya tetrasiklin dan doxycycline. Lanjut. Kemudian ada materi kedua yaitu preservasi atau penyimpanan mikroba. Preservasi biakan merupakan kunci utama dalam mikrobiologi atau fitopatologi karena identifikasi, penelitian, dan pelatihan yang efektif memerlukan sumber mikroorganisme yang dapat dipercaya, di mana teknik preservasi atau penyimpanan mikroba terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada peremajaan berskala, penyimpanan dalam akuarium steril. Ketiga, penyimpanan dalam minyak mineral. Keempat, penyimpanan dalam tanah steril. Kelima, penyimpanan dalam manik-manik steril. Keenam, penyimpanan secara kriogenik. Dan ketujuh, penyimpanan menggunakan patogen kertas filter. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu peremajaan berskala, di mana peremajaan berskala itu kita membuat bakteri dengan mengembangbiakan pada kultur dengan waktu yang berskala. Ada beberapa hal dalam preservasi dan penyimpanan mikroba. Yang pertama, tiap isolat biakan paling sedikit dibuat 5 duplikat, tetapi semakin banyak semakin baik, sehingga pengujian viabilitas dapat dilakukan lebih leluasa, di mana pada nomor 1 ini kita disuruh membuat duplikat biakan supaya agar kita apabila ada kerusakan masih ada cadangan yang dapat dipakai untuk melakukan pengujian viabilitas.
Kedua, ada pemberian label yang jelas, pemberian label yang jelas bertujuan agar tidak mudah hilang dan untuk memudahkan pelacakan data pada saat pengujian. Yang ketiga, pengecekan rutin hanya untuk menguji viabilitas tetapi juga stabilitas genetik dan terutama virulensinya. Yang keempat, pembuatan database dari koleksi isolat yang mutlak diperlukan. Kemudian ada materi ketiga dan keempat, yaitu desinfektan dan antiseptik. Desinfektan merupakan bahan kimia yang mampu mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme yang hidup di permukaan. Desinfektan juga dapat digunakan untuk membersihkan peralatan medis agar steril dan bebas dari mikroba. Desinfektan tidak tertentu sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau pembusukan. Desinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan dan mengotor infeksi. Desinfektan terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik, contohnya filtrasi atau penyaringan, dan melalui radiasi UV atau ultraviolet. Kemudian yang kedua yaitu secara kimia, contohnya dengan cairan klorin dan sodium hipoklorit, di mana pada senyawa kimia ini yang biasa dipakai waktu zamannya corona itu disebar pada dinding-dinding mal agar mencegah berkembangnya mikroba. Kemudian yang kedua, antiseptik. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Umumnya antiseptik digunakan untuk membersihkan luka pada kulit untuk mencegah risiko infeksi, membersihkan kulit sebelum prosedur tertentu seperti pengambilan darah atau operasi, dan mengobati infeksi tenggorokan seperti yang ada di obat kumur. Contoh bahan antiseptik yaitu iodin. Iodin biasa ini terdapat pada betadin untuk luka, sedangkan kalau chlorhexidin biasa terdapat pada obat kumur. Dan alkohol dan hidrogen peroksida biasa digunakan pada pembuatan hand sanitizer, di mana hidrogen peroksida ini berfungsi untuk menghambat terjadinya luka yang disebabkan oleh alkohol. Oleh sebab itu, alkohol pada hand sanitizer paling kurang persentasinya itu 50-75%. Jadi untuk alkohol yang kurang dari 50-75% itu tidak akan membunuh kuman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.